Lur, selamat datang di Ngidul Ngalebu film jadul. Yo, apa kabar lur? Sehat-sehat kabeh yo. Waspada Covid sekarang sudah mulai naik lagi. Hati-hati, jangan lupa masker selalu dipakai lur dan sering-sering cuci tangan. Kalau perlu tidur pakai masker juga nggak apa-apa. Seperti biasa balik mana yang aku Icang mutan berkekuatan manusia ikan. Setelah kemarin kita ngidul X-Men Days of Future Past, di film kali ini kita udah masuk timeline yang baru ya lur, ngelanjutin plot setelah perjanjian perdamaian di film sebelumnya. Hah? Belum paham? Ini cek di sini dong timeline yang bener. Di film X-Men yang pertama kan udah dijelasin detail lur. X-Men Apocalypse bercerita tentang bangkitnya mutan kuno pertama yang memiliki banyak kekuatan mutan. Pokoknya kekuatannya di luar nalar. Sudah pasti Profesor dan kawan-kawan harus melawannya ya kan? Bukan hanya Apocalypse yang harus dilawan, tapi Magneto yang menjadi anak buahnya juga harus disadarkan. Ya wes, kita langsung pantun aja yo. Ca Iceman dodol eserut. Monggo sekecaaken. Rut. Seger tuh. Lembah Nil Mesir 3600 tahun sebelum Masehi, seorang makhluk kuno tua renta dan sangat kuat dipuja-puja dan disembah semua masyarakat di sana. Dia bernama Ensabahnur, sang mutan pertama. Kesadaran Ensabahnur akan dipindahkan ke mutan muda dengan kekuatan regenerasi sel yang luar biasa seperti Wolverine. Tujuannya jelas agar dia bisa hidup abadi. Ensabahnur memiliki 4 pelindung atau biasa disebut dengan 4 penunggang kuda yang selalu menjaganya. Proses pun dimulai tepat ketika sinar matahari menyentuh puncak piramida. Saat proses pemindahan sedang berjalan, terjadi pemberontakan para penjaga yang berniat menggagalkan proses tersebut. 4 penunggang kuda pun terus melindungi Ensabahnur. Piramida mulai runtuh, satu persatu penunggang kuda tewas terkena reruntuhan. Proses pemindahan kesadaran akhirnya sudah selesai, dan salah satu penunggang kuda yang sudah sekarat masih terus melindungi tuannya. Sampai akhirnya mereka semua tertimbun runtuhan piramida, dan Ensabahnur terjebak di dalam sana. Inilah X-Men Apocalypse. Film pun kembali ke masa sekarang, 10 tahun setelah konferensi perdamaian perang Vietnam dan keberadaan mutan sudah diketahui oleh manusia. Hari itu di sebuah kelas, Scott Summer aka Cyclops mulai merasa ada yang aneh dengan matanya ya kan? Matanya terasa sakit, belekan dan mulai memerah. Lalu tiba-tiba scene berpindah ke Berlin, di mana Mystique mendatangi tempat pertarungan bebas. Salah satu petarung tidak terkalahkan, yaitu Angel, mutan dengan kekuatan sayap yang tajam, akan ditarungkan dengan Nightcrawler, mutan teleportasi. Kok bisa ada Angel sama Nightcrawler, lur? Kan udah ada di sebelumnya. Ingat yang aku jelasin sebelumnya, lur. Ini timeline baru, jadi gampangnya lupakan apa yang sudah terjadi dari film X-Men pertama sampai The Wolverine. Nightcrawler pun berhasil memenangkan pertarungan itu. Mystique yang memang mempunyai visi misi menyelamatkan mutan langsung membantu Nightcrawler pergi dari sana. Di lain tempat di Polandia, Magneto beralih profesi menjadi buruh pabrik. Magneto menjadi pria baik-baik dan mawas diri karena dia sudah berkeluarga. Istri Magneto bernama Magda dan dikaruniai seorang anak cantik bernama Nina.
Cyclops yang kekuatannya baru muncul diantar oleh kakaknya Alex alias Havoc ke sekolah berbakat milik Profesor X. Di sanalah untuk pertama kalinya Cyclops bertemu dengan Jean ya. Elah, bisa aja nabrak-nabrak kayak sinetron ya kan. Havoc pun kembali bertemu dengan teman lamanya yaitu Beast. Lalu mereka diantar bertemu Profesor. Profesor berjanji akan mengajari Cyclops mengendalikan kekuatannya dan diminta menunjukkan kemampuannya. I think that was probably my favorite tree. Di Kairo, Mesir, wanita bercadar mengikuti seorang pria dan langsung membuatnya pingsan. Yang ternyata itu adalah Dr. Moira. Moira tahu jika di bawah sana ada sebuah lorong yang menuju ke reruntuhan piramida, tempat Ensabah Nur tertidur. Ada sekelompok orang yang memuja Ensabah Nur, sampai akhirnya karena pintu terbuka, sinar matahari pun bisa masuk dan mengaktifkan piramida itu kembali. Ensabah Nur pun terbangun dari tidur panjangnya. Getaran dari energi itu menjalar sangat jauh sampai ke beberapa negara, termasuk Polandia. Magneto pun terpaksa menggunakan kekuatannya diam-diam untuk menyelamatkan temannya, tapi itu dilihat oleh beberapa pekerja yang lainnya. Sesampainya Magneto di rumah, dengan paniknya dia meminta istri dan anaknya pergi dari sana karena identitasnya sudah ketahuan. Tapi anehnya Nina tidak ada di kamar karena ternyata Nina sudah ditangkap oleh polisi. Para pekerja di pabrik sudah melaporkan kejadian sebelumnya ke polisi, maka dari itu tidak ada satupun logam di tubuh mereka. Magneto berusaha menyangkal apa yang dilihat para pekerja di pabrik, tapi polisi tidak mempercayainya. Mereka sudah tahu siapa Magneto sebenarnya. Magneto tidak mempermasalahkan dirinya ditahan, asalkan istri dan anaknya bisa dibebaskan. Nina pun menangis dan marah karena ayahnya ditangkap. Dan ternyata Nina juga seorang mutan. Dia memiliki kemampuan untuk mengendalikan hewan apapun. Sampai akhirnya polisi tidak sengaja memanah Nina dan Magda hingga tewas. Nina. Oh, my baby. Wah, auto ngamuk lah Magneto ya kan? Dengan kalung milik Nina, Magneto membunuh semua polisi di sana. Magneto benar-benar terpukul atas kematian keluarganya. Di titik inilah Magneto kembali membenci manusia. Di sekolah, terlihat Jean yang mimpi buruk dan menghancurkan sedikit demi sedikit barang-barang di sana. Profesor pun mencoba menghentikannya sekuat tenaga. Entah kenapa Jean merasa mimpi itu akan menjadi kenyataan, tapi Profesor menenangkannya bahwa itu hanyalah mimpi biasa. Udah yuk nak, bubuk yuk. Yuk cup. Setelah itu Beast melaporkan jika ada gelombang energi aneh dari Kairo. Profesor pun akan mencoba mengeceknya dengan Cerebro. Welcome, Professor. Di tempat sumber getaran energi tersebut, Profesor malah melihat Moira. Profesor pun akan menemuinya untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. I want to go check out the situation. Profesor dan Havoc pergi ke kantor CIA untuk menemui Moira. Seperti yang sudah kalian lihat di film X-Men First Class, ingatan Moira tentang X-Men sudah dihapus oleh Profesor. Itulah kenapa dia tidak mengenali Profesor dan yang lainnya. Dari dulu Profesor ini udah naksir sama Moira lur, makanya masih sempat-sempat tanya apakah dia sudah berkeluarga atau belum. Ternyata Moira sudah bersuami dan memiliki anak. Setelah itu Profesor mengorek informasi tentang apa yang terjadi di Kairo. Moira pun menceritakan jika dia ke sana untuk mencari keberadaan makhluk kuno yang diyakini sebagai mutan pertama
terlama di dunia, yaitu Ensabah Nur. Sabah bisa hidup sangat lama karena selalu berpindah ke tubuh orang lain dan terkadang dia berpindah ke tubuh mutan. Itulah kenapa Ensabah Nur menjadi sangat kuat dan memiliki banyak kemampuan mutan. Semasa hidupnya dia selalu dilindungi oleh 4 penunggang kuda yang juga memiliki kekuatan. Dimanapun Sabah berkuasa akan selalu berujung dengan malapetaka atau bisa dibilang kiamat. Dengan kata lain, apokalips. Jadi sekarang kita panggil apokalips aja biar lebih gampang ya Lur, daripada Sabah-Sabah terus ya kan? Apocalypse. The end of the world. Apokalips yang sudah bangkit melihat semua hal di sekitarnya. Tidak ada satupun orang menyembah kepadanya. Ya iyalah Sabah inti siapa? Di sana dia melihat Urumunro aka Storm yang mencuri uang di pasar dengan memanfaatkan kekuatannya. Saat Storm sudah dikepung, Apokalips datang dan menanyakan siapa pemimpin di sana. Karena mereka masih pada nggak sopan, dengan entengnya Apokalips membunuh mereka semua. Storm pun mengajak Apokalips masuk ke rumahnya. Dengan kekuatannya, dia bisa menyerap semua ilmu pengetahuan termasuk bahasa hanya dengan menyentuh televisi. No more love you than I could love a new species of bacteria. Superpowers. Since the Soviet invasion of Afghanistan. Disitulah Apokalips mengetahui bahwa dunia telah dipimpin oleh orang-orang lemah dan dia merasa dihianati. Apokalips merasa dunia sudah kacau dan harus diselamatkan dengan cara membunuh semua manusia. Apokalips pun membuat kekuatan Storm jauh lebih kuat dari sebelumnya agar bisa menjadi penunggang kuda pertamanya. Di tempat rahasia milik Caliban, Mystique meminta bantuannya agar Nightcrawler bisa hidup bebas. Sampai akhirnya Mystique mendapatkan informasi bahwa Magneto ada di Polandia dan dikabarkan telah membunuh banyak orang. Setelah itu tak lama kemudian Apokalips dan Storm datang ke markas Caliban untuk mencari mutan paling kuat. Caliban pun menolak karena mereka nggak ngasih uang. Loh, main-main. Apokalips tahu jika Psylocke adalah mutan yang sangat kuat di sana dan merekrutnya menjadi penunggang kuda yang kedua. I want you to feel the full reach of your power. Sekarang mereka bertiga mendatangi markas Angel. Dengan kekuatannya, Apokalips bisa memperbaiki sayap Angel yang rusak, bahkan membuat sayapnya bertransformasi menjadi sayap besi. I want to give you something. Rise, my angel. Di sekolah, Beast memberikan kacamata yang bisa mengendalikan kekuatan Cyclops dan Cyclops pun akhirnya bisa melihat. Untuk pertama kalinya, dia melihat sosok Jean dan langsung auto jatuh cinta. Well, that's a first. Mystique dan Nightcrawler ternyata kembali ke sekolah untuk bertemu dengan Profesor. Tapi karena Profesor masih di kantornya Moira, Cyclops pun mengajak Nightcrawler jalan-jalan ke mall ya kan. Sedangkan Mystique diajak Beast ke tempat pesawat jet super canggih. Di sana Mystique mengatakan tujuannya bertemu Profesor untuk membicarakan tentang Magneto. Karena sepertinya Magneto sedang berada dalam masalah. Di Polandia, dendam Magneto masih belum selesai. Dia mendatangi pabrik untuk menanyakan siapa yang mengadu ke polisi. Lalu saat Magneto akan membantai semua pekerja di sana. My name is Magneto. Who the fuck are you? Come and see. Magneto dibawa pergi ke kamp Nazi, tempat di mana Magneto kecil mendapatkan kekuatan untuk pertama kalinya. Apokalips terus mengompori dan meyakinkan Magneto seberapa hebat dan besar kekuatannya. Apokalips mengarahkan Magneto untuk merasakan kandungan besi jauh ke dalam bumi. Ketika itu bisa dikuasai, maka mengguncang bumi bukanlah hal yang sulit bagi dirinya.
Di lain tempat, Peter Maximoff aka Quicksilver melihat berita Magneto yang sedang menjadi buronan. Ibunya pun datang dan dia cepat-cepat pura-pura main game, tapi ibunya tahu jika barusan dia melihat berita tentang Magneto. Quicksilver berniat untuk menemui Magneto. Ada hubungan apakah gerangan? Sabar dulu lur. Tapi sebelum itu, Quicksilver berniat pergi ke sekolah Profesor. Profesor Havoc dan Moira sudah sampai di sekolah dan bertemu dengan Mystique. Profesor pun meminta waktu berdua dengan Mystique dan menjelaskan kenapa Moira tidak ingat kepadanya. Mystique ingin menyelamatkan Magneto karena dia yakin Magneto sedang dalam masalah. Mystique pun meminta bantuan Profesor untuk mencari keberadaan Magneto. Mereka pun masuk ke ruang Cerebro. Seperti yang sudah kalian tahu lur, manusia berwarna putih, sedangkan mutan berwarna merah. Profesor pun berhasil menemukan Magneto dan langsung mengucapkan turut berduka cita atas kematian istri dan anaknya. Profesor ingin membantu Magneto, tapi ditolak mentah-mentah karena dia sudah mencoba bergaul dan hidup dengan manusia. Tapi kenyataannya manusia tetap membencinya, bahkan membunuh keluarganya. Dari pikiran Magneto, Profesor bisa melihat dia memiliki banyak komplotan untuk memusnahkan manusia. Apokalips bisa memblokir telepati Profesor dan bisa merasakan kekuatan Profesor yang sangat luar biasa. Bahkan dia bisa mempengaruhi balik Profesor. I've never felt power like this before. Charles, get out. Gilanya lagi, Profesor dikendalikan untuk masuk ke pikiran semua penjaga-penjaga nuklir untuk mengaktifkan semua nuklir dari berbagai negara secara bersamaan. Profesor yang sudah sedikit sadar meminta Beast dan Havoc menghancurkan Cerebro saat itu juga. But you can never strike gold! Destroy it! Destroy everything! Destroy Cerebro! Dengan mudahnya Apokalips dan 4 penunggang kuda teleportasi ke tempat Profesor dan langsung membawanya pergi. Havoc pun menyerang, tapi dia malah mengenai pesawat dan membuat ledakan yang sangat besar. Untungnya Quicksilver sudah sampai di sekolah ya kan, dan langsung menyelamatkan mereka semua. Cyclops dan kawan-kawan yang baru datang habis foya-foya sangat panik melihat sekolah yang sudah hancur. Ternyata Havoc sudah tewas karena dia yang paling dekat dengan sumber ledakan. Cyclops pun sangat terpukul atas kematian kakaknya. Setelah itu, pasukan tentara tiba-tiba datang yang dipimpin oleh Kolonel William Stryker. Mereka semua langsung dibuat pingsan dan Stryker meminta Moira, Beast, Quicksilver dan juga Mystique untuk ditangkap. Sedangkan anak-anak dibiarkan di sana. Cyclops, Jean dan Nightcrawler hanya bisa bersembunyi di balik puing-puing. Jean pun memanipulasi pikiran tentara agar tidak bisa melihat mereka. Mereka bertiga pun mencoba masuk ke dalam helikopter untuk menyelamatkan teman-temannya. Tapi di dalam sana, kekuatan tidak bisa digunakan. Karena tempat tahanan itu dialiri oleh medan listrik khusus. Mereka pun akhirnya terjebak di dalam sana. Saat para tahanan sudah sadar, Stryker menanyakan di mana Profesor X berada. Karena dia tahu sumber kekacauan berasal dari sekolah Profesor. Stryker menganggap Profesor lah dalang di balik ini semua. Moira bilang jika dalang sebenarnya bukanlah Profesor, melainkan mutan yang jauh lebih kuat dan berbahaya. Tapi Stryker tetap aja nggak percaya. Di luar penjara, Jean dan yang lainnya mencoba masuk tapi nggak bisa. Karena penjara dialiri oleh medan listrik yang sama seperti di helikopter. Di dalam penjara, Quicksilver bertanya ke Mystique seperti apa sifat Magneto. Quicksilver pun akhirnya bilang jika Magneto adalah ayahnya. Magneto dulu meninggalkan ibunya sebelum dia lahir. Jadi gitu ya lur, udah kejawab ternyata mereka adalah ayah dan anak. Ternyata Profesor dibawa ke Kairo, Mesir. Apokalips memuji kehebatan dan kekuatan Profesor yang bisa mengendalikan pikiran. Profesor berusaha menyadarkan Magneto, tapi itu percuma karena hati dan pikirannya sudah dibelenggu dengan rasa sakit dan amarah. Apokalips meminta Profesor untuk menyampaikan pesan ke semua manusia dan mutan bahwa dunia akan kiamat. Jelas Profesor menolak ya kan, ditambah lagi Cerebro juga sudah hancur. Si Sabah cuma senyum-senyum aja. Anda tidak perlu mesin seperti itu, cukup dengan kekuatanku. Hear me. What is it? This is a message. I think it's the professor. Saat ancaman disampaikan ke seluruh umat bahwa bumi akan dihancurkan, diam-diam Profesor berbicara dengan Jean bahwa dia ada di Kairo dan butuh pertolongan. Find us. Jean, find us. Cairo, find us. Jean.
Di akhir pesan, Profesor tidak mengikuti perkataan Apokalips. Profesor ingin semua mutan melindungi manusia. Jean, Cyclops, dan Nightcrawler ketahuan. Mereka bertiga langsung kabur dan menemukan ruang generator. Bukan hanya generator, tapi juga ada peti khusus di dalam sana. Jean tahu di dalamnya ada mutan yang sudah dirubah menjadi senjata mematikan. Saat petugas masuk ke dalam, Jean pun melepaskan mutan tersebut agar menyerang para petugas. Yang ternyata dia adalah... Bingung kan kenapa ada Wolverine di sana? Seperti yang sudah tak jelasin sebelumnya lur, ini timeline baru. Jadi lupakan yang pernah terjadi dari X-Men pertama sampai film The Wolverine. Di tahun 83 ini, Wolverine sudah disuntik adamantium dan menjadi Weapon X. Bedanya dulu, kalau di Origins Wolverine, dia berhasil kabur sendiri. Nah, kalau di timeline yang baru ini, Wolverine berhasil ketangkap dan bisa kabur gara-gara ditolong sama Jean. Paham ya lur? Lanjut, Wolverine terus mengamuk dan membantai semua pasukan, sedangkan Stryker kabur dari sana. Mereka pun bertemu dengan Wolverine yang akan kabur. Jean mengajak bicara melalui pikiran Wolverine dan membantu menenangkannya. What'd you do to him? Found a piece of his past and gave it back to him. Karena semua pasukan sudah dibantai, mereka bertiga langsung menyelamatkan teman-temannya. Dengan menggunakan pesawat yang ada di sana, mereka harus segera sampai di Kairo. Mystique pun menguatkan mereka yang baru pertama kali akan bertempur. Dengan mudahnya Apokalips menghancurkan tanah Kairo dan merubahnya menjadi piramid. Bisa estetik gitu loh piramidnya. Setelah itu Apokalips memberikan hadiah ke Magneto, yaitu sebuah helm anti-telepati yang biasa dipakainya. Apokalips ingin Magneto mengguncang bumi dengan menggerakkan semua besi yang ada di dalamnya. Selama ribuan tahun Apokalips telah hidup, baru kali ini dia menemukan kekuatan luar biasa milik Profesor. Kekuatan itulah yang selama ini paling dibutuhkan olehnya. Jean dan kawan-kawan sudah hampir sampai di piramida utama. Luar biasa sih kekuatannya Magneto. Jean tahu jika Apokalips berniat memindahkan kesadarannya ke tubuh Profesor, dan jika itu berhasil, maka Apokalips bisa mengendalikan semua pikiran manusia dan mutan. Mystique dan Quicksilver akan menangani Magneto, sedangkan yang lain bertugas menyelamatkan Profesor. Para penunggang kuda diminta melawan musuh di luar sampai proses transfer selesai. Storm dan Psylocke akan melawan Jean, Beast, dan Cyclops. Nightcrawler kesusahan mencari Profesor karena di dalam piramida seperti labirin. Sampai akhirnya dia kembali berhadapan dengan Angel. Magneto membuat pelindung medan magnet yang tidak bisa ditembus. Mystique pun berusaha menyadarkannya. Mystique bilang jika Magneto belum kehilangan semua keluarganya, dia masih memiliki Mystique, Charles, dan juga keluarga lain yang belum dia ketahui. Di sini Quicksilver nggak berani ngomong jika dia adalah anak dari Magneto. Quicksilver hanya mengatakan, I'm here for my family too. Saat pertarungan masih terus berlangsung, proses transfer akan dimulai. Nightcrawler pun berhasil mengurung Angel dan langsung menyelamatkan Profesor. Tepat ketika proses sudah setengah jalan dan palanya Profesor sudah jadi pelontos. Nightcrawler pun juga langsung membawa kabur teman-temannya ke dalam pesawat. Scott, glasses on!
locked on. Here we go. Saat pesawat akan kabur, Angel dan Psylocke berusaha menghentikannya. Jean meminta Nightcrawler memindahkan mereka semua tepat ketika pesawat akan ditabrakkan. Angel tewas dan Psylocke tak sadarkan diri. Mystique dan Quicksilver yang melihat hancurnya pesawat pergi dari sana untuk membantu Profesor. Magneto pun mengingat semua perkataan Profesor saat dulu mereka masih bersahabat. Apokalips memanggil-manggil Profesor dan saat itulah Quicksilver mencoba menyerangnya. Tapi Foolish child. saat Quicksilver akan dibunuh oleh Psylocke, tiba-tiba Apokalips mengancam akan membunuh Mystique jika Profesor tidak menyerahkan diri. Profesor pun akhirnya menyadari meskipun proses transfer belum selesai, tapi pikirannya dengan Apokalips sudah terhubung. Momen itulah yang dimanfaatkan untuk masuk ke dalam pikiran Apokalips. Profesor langsung mengacaukan pikirannya dan menghajar Apokalips. Tapi Apokalips masih bisa membalikan keadaan dan berhasil menemukan lokasi Profesor. Sampai akhirnya Magneto sekarang sudah sadar jika dia masih memiliki keluarga lain di sekitarnya. Bertubi-tubi Magneto terus menyerangnya dan Cyclops juga ikut membantu, sedangkan Beast menyelamatkan Mystique dan Quicksilver. Tapi Apokalips masih terlalu kuat dan tidak bisa dihentikan, sampai akhirnya Jean mengeluarkan kekuatan maksimalnya. You will never win because you are alone and I am not. Unleash your power, Jean. Jean, let go! Magneto dan Cyclops menyerang kembali Apokalips yang melemah. Tepat ketika Apokalips akan kabur, Storm datang membantu. Mampus akhirnya kan. Psylocke yang sudah sadar kabur dari sana, sedangkan Profesor berhasil disadarkan kembali oleh Jean. Profesor pun berterima kasih kepada Jean dan setelah itu menyadarkan ingatan Moira kembali bahwa mereka berdua pernah bersama. Charles Xavier. I'm sorry. I should never have taken those from you. Berita pun sudah tersebar luas bahwa Magneto yang menjadi buronan membantu menyelamatkan dunia. Meskipun begitu, tetap terjadi kontroversi dan perdebatan di seluruh pemerintahan karena kekuatan mutan yang mampu menghancurkan dunia. Terlihat Magneto dan Jean yang bekerja sama membangun kembali sekolah Profesor. Untuk sementara waktu, Quicksilver dan Storm akan tinggal di sekolah Profesor. Quicksilver berjanji suatu saat nanti akan mengatakan ke Magneto bahwa dia adalah anaknya. Meskipun manusia masih takut dan membenci mutan, tapi Profesor yakin masih ada harapan untuk menyadarkan manusia. Sedangkan Magneto tetap aja berpikiran manusia tidak akan pernah bisa berubah dan akhirnya pergi dari sana. Goodbye, old friend. Good luck, Professor. Kini, mutan-mutan senior dipersiapkan untuk menghadapi ancaman-ancaman di masa depan. Mereka pun melakukan simulasi pertarungan. Seperti biasa masih ada after credit ya kan. Seorang pria dengan kopernya masuk ke tempat peti Wolverine berada dan mengambil DNA-nya. Dia berasal dari organisasi misterius yaitu Essex Corporation. Buyar, kalian mau bikin rumah cepat dan murah? Hubungi nomor Magneto dan Jean di bawah ini. Sudah cukup jelas ya, sayangnya nggak dijelasin lur. Tabung-tabung lain di dalam koper tadi itu serum apa aja ya kan. Jangan lupa lur, buat kalian yang masih bingung timelinenya X-Men kayak gimana, bisa langsung klik di atas sini ya, atau di film X-Men yang pertama. Jadi kalian nggak usah tanya-tanya dan bingung terus itu di kolom komen, timeline yang bener kayak gimana lur. Itu, klik di atas sini.
Oke ya wes, aku Icang undur diri, matur nuwun dan seno untuk macam-macam sama Apokalips. But say yes untuk klik subscribe di bawah ini. Assalamualaikum lur.